Udan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan peternak semua. Sore ini saya akan membahas tentang pakan fermentasi ya. Pakan fermentasi untuk ayam mulai dari DOC sampai dengan afkir. Perlu diperhatikan bahwa untuk ayam-ayam tipe petelur biasanya usia 8 bulan sampai dengan 1 tahun itu merupakan masa puncak produksi telur dengan rata-rata sekitar 90 sampai 97%. Tapi pada praktek di lapangan saya kemarin usia segitu Larmo ini produksinya antara 90 sampai 110%. Dan nanti begitu menginjak usia lebih dari 1 tahun, biasanya produksi telur akan menurun sekitar 75 sampai 85%. Ini Larmo saya sudah usia 1 tahun lebih. Ini produksinya alhamdulillah masih sekitar 80 sampai 90%. Oke, mari langsung saja disimak untuk pembuatan pakan fermentasi ini. Pertama-tama yang perlu kita sediakan adalah bahan-bahan utama untuk kita gunakan sebagai pakan adukan. Bahan yang disediakan pertama adalah 511 atau bisa juga menggunakan BR1. Monggo silahkan terserah teman-teman sekalian. Dan yang kedua adalah CP144 untuk bebek petelur, kemudian konsentrat petelur KLK Super, kemudian yang keempat adalah jagung giling. Jagung giling ini memiliki protein sekitar 8,5%, tetapi memiliki serat kasar yang sedikit. Kemudian yang kelima adalah dedak atau katul. Ini memiliki protein sekitar 7,5%. Kemudian yang keenam adalah polar gandum. Polar ini memiliki protein sekitar 17%. Untuk pakan DOC sejak usia 1 sampai dengan 1 hari sampai dengan 30 hari atau 1 bulan itu menggunakan 511 atau BR1 yang difermentasi. Pada saat mengambil probiotik yang sudah kita peram pada video sebelumnya, ini diusahakan untuk selalu mengaduk terlebih dahulu agar komposisinya lebih homogen. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa dosis yang kita gunakan adalah 100 cc per kilogram pakan. Jadi memang ada penambahan Rp200 per kilogram pakannya. Tetapi kalau misalkan dihitung berdasarkan per ekornya itu akan sangat sedikit sekali. Jadi nanti kita ambil sesuai kebutuhan berapa yang kita persiapkan untuk pakan DOC ini. Ini yang kita ambil probiotiknya. Kemudian kita campur dengan konsentrat 511 atau BR1 yang sudah kita siapkan.
kita aduk merata supaya homogen campurannya. Ini bisa diberikan ke ayam dengan dilakukan fermentasi terlebih dahulu selama 1 hari 1 malam, atau paling cepat sekitar 15 menit setelah dilakukan pengadukan. Untuk takaran pemberiannya untuk 100 DOC usia 1 hari sampai dengan 1 minggu itu membutuhkan sekitar 1,5 kilo per hari. Kemudian usia 1 sampai 2 minggu memerlukan 2,5 kilo per hari. Kemudian usia 2 sampai 4 minggu membutuhkan sekitar 3 kilo per hari untuk per 100 ekor DOC. Untuk pakan DOC ini bisa menggunakan sistem ad libitum, yaitu diberikan secara terus-menerus, habis ditambah, atau dengan program sesuai hari umur. Kemudian untuk minumnya kita memberikan bakteri Z di dalam air minum dengan dosis 5 sampai 10 cc per liter air minum. Jadi satu tutup itu biasanya sekitar 5 cc, itu sebagai cara cepat kita ya. Kemudian nantinya untuk setiap seminggu sekali bisa diberikan tambahan vitamin. Monggo silakan dipilih vitamin mana yang digunakan. Bisa menggunakan Vitagic, Neobro, atau Fortevit. Kemudian untuk ayam usia 1 bulan sampai dengan 4 bulan, kita menggunakan komposisi pakan adukan sebagai berikut. Yang pertama adalah CP144, kemudian jagung giling dan polar dengan perbandingan 1:21, yaitu CP144-nya adalah 1 bagian, kemudian jagung gilingnya 2 bagian, kemudian polarnya adalah 1 bagian. Ini dari perhitungan itu ketemu protein sekitar 17%. Nah, nanti ini setelah diaduk rata, kemudian kita tambah probiotik sesuai dosis, yaitu 100 cc per kilogram pakan. Jika misalkan dibutuhkan, bisa ditambah dengan air putih secukupnya sesuai dengan selera teman-teman sekalian. Untuk takaran pemberiannya, untuk per 100 anak ayam usia 1 sampai 1,5 bulan itu membutuhkan 4 sampai 5 kilo per hari. Kemudian untuk usia 1,5 sampai dengan 2,5 bulan ini membutuhkan 6 sampai 8 kilo per hari. Dan untuk usia 2,5 sampai dengan 4 bulan membutuhkan 10 kilo per hari. Ini pemberiannya bisa diberikan 2 kali, yaitu pagi dan sore, dengan masing-masing pemberian adalah 5 kilo untuk usia yang 2,5 sampai 4 bulan tadi. Jika ada kelebihan dalam pembuatan pakan, itu bisa dicampurkan dengan pakan yang sebelumnya. Jadi ini nanti kita simpan, kita tutup rapat, nanti bisa digunakan untuk hari berikutnya. Untuk minumnya ini tetap menggunakan bakteri Z dengan dosis 5 sampai 10 cc per liter air minum, dan seminggu sekali mungkin bisa diberi tambahan vitamin.
Untuk usia 4 bulan sampai dengan 1 tahun, kita menggunakan komposisi pakan adukan yaitu KLK SPR 35%, kemudian jagung giling 50%, kemudian dedak 15%. Misalkan kita mau bikin sekitar 10 kilo pakan adukan, itu berarti kita menggunakan KLK SPR-nya 3,5 kilo, kemudian jagung gilingnya 5 kilo, kemudian dedaknya 1,5 kilo. Ini ketemu protein sekitar 17,2%. Ini kita aduk sampai homogen, kemudian kita tambah probiotik sesuai dosis, yaitu 100 cc per kilogram pakan. Kemudian bisa ditambahkan air secukupnya. Untuk takaran pemberiannya untuk 100 ayam itu adalah sekitar 10 sampai 12 kilo per hari, atau sekitar 100 sampai 120 gram per ekor. Ini bisa diberikan pagi dan sore, yaitu sekitar 5 sampai 6 kilo tiap kali pemberian. Untuk air minumnya kita tetap menggunakan Bakteri Z 5 sampai 10 cc per liter air. Jadi dalam satu ember ini adalah sekitar 5 liter air. Berarti kita berikan 5 tutup botol atau sekitar 25 cc Bakteri Z. Kemudian setiap seminggu sekali bisa ditambahkan dengan X stimulan. Seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa indukan ayam usia 1 tahun ke atas ini akan mengalami penurunan produksi telur sekitar 5 sampai dengan 10%. Oleh karena itu, maka manajemen pakannya juga harus kita ganti. Untuk usia 1 tahun sampai dengan akhir, sebetulnya komposisi pakannya ini saya buat sama dengan masa produksi, yaitu antara umur 4 bulan sampai dengan 1 tahun. Hanya saja ditambah dengan CP144 sebanyak 10% dari jumlah konsentrat KLK-nya. Jadi misal kita mau membuat 10 kilo, itu KLK SPR-nya 3,5 kilo, kemudian jagung gilingnya 5 kilo, dedaknya 1,5 kilo, dan CP144-nya 3,5 on. Untuk probiotiknya kita tetap menggunakan dosis 100 cc per kilogram pakan ditambah air secukupnya. Untuk takaran pemberiannya sama, yaitu 100 sampai 120 gram per ekor per hari. Diberikan pagi dan sore. Untuk minum tetap menggunakan Bakteri Z 5 sampai 10 cc per liter air. Kemudian seminggu sekali ini diberikan X stimulan sesuai dosis yang tertera pada kemasan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa CP144 ini sebetulnya adalah konsentrat untuk bebek petelur. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala dalam penggunaannya. Sedangkan untuk penggunaan polar, jika memang di daerah rekan-rekan sekalian itu tidak ada, maka fungsinya ini bisa diganti dengan jagung. Jadi misalkan polarnya butuhnya 1 kilo, maka
jagungnya itu bisa ditambahkan setengah sampai dengan 1 kilo. Kemudian saya juga akan meluruskan sedikit tentang fermentasi pakan, bahwa fermentasi pakan itu sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan serapan nutrisi dari pakan itu sendiri. Jadi misalkan tanpa fermentasi pakan itu ayam akan mengeluarkan sisa nutrisi sekitar 30%. Tetapi dengan penggunaan fermentasi pada pakan itu akan meningkatkan serapan nutrisi, sehingga nutrisi yang terbuang bersama kotoran ayam itu hanya tersisa antara 10-20%-nya saja. Jadi kebutuhan nutrisi dari ayam akan semakin terpenuhi. Itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.